Kemuliaan bagi orang yang salat tepat waktu. 1. Dicintai oleh Allah. 2. Badannya selalu sehat. 3. Keberadaannya selalu dijaga malaikat. 4. Rumahnya diberkahi oleh Allah. 5. Wajahnya menampakkan jati diri seorang yang saleh. 6. Hatinya dilunakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 7. Dipermudah saat akan menyeberangi sirat seperti kilat. 8. Diselamatkan oleh Allah dari api neraka. 9. Allah akan menempatkan di surga kelak bertetangga dengan orang-orang yang tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak pula bersedih hati. Salat adalah tiang agama, bagian pondasi dari agama Islam. Salat adalah amalan yang paling pertama ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Begitu pentingnya kedudukan salat dalam syariat Islam, sehingga salat menjadi kewajiban yang pertama kali harus dilaksanakan setelah seorang muslim mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat merupakan perkara yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah." Sebagaimana sabda Rasulullah, perkara yang pertama kali dihisab di seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Apabila salatnya baik, maka seluruh amalannya pun baik. Apabila salatnya buruk, maka seluruh amalannya pun buruk. Hadis riwayat Tabrani. Jadi kita sebagai orang muslim haruslah menjaga salat, karena salat itulah yang sangat menentukan baik dan buruknya atau diterimanya amalan kita pada hari kiamat. Maka salat adalah sebagai penentu segala-galanya. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari amalan seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Apabila salatnya baik, maka ia telah berbahagia dan sukses. Tetapi apabila salatnya jelek, maka ia telah celaka dan merugi. Dan apabila ia kurang dalam melakukan salat wajib, maka Allah akan berkata, "Lihatlah apakah hambaku memiliki salat sunnah, lantas disempurnakan dengannya kurang dari salat wajib itu. Kemudian yang demikian itu berlaku pula bagi seluruh amalnya." Hadis riwayat At-Tirmizi. Salat seperti kain atau baju. Apabila baju itu sempurna, maka sempurnalah baju itu dilihat. Tapi apabila kurang sempurna atau robek, maka diambillah sebagai tambalnya dari solat-solat sunat yang kita kerjakan. Sesungguhnya batas antara seorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menunjukkan begitu pentingnya menunaikan salat, karena tanpa tiang yang kokoh pada sebuah bangunan, maka bangunan itu akan roboh. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin. Salat adalah tiang agama. Barang siapa menegakkan salat, maka berarti ia menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, berarti ia merobohkan agama. Faman taraka faqad hadamaddin. Bertanya, ada orang yang rajin salat, begitu pentingnya menunaikan salat, tetapi mengapa salatnya tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan yang mungkar? Mulutnya masih saja mencitrakan aib orang lain, senang akan gibah, menggunjing dan tetangga, bahkan tak segan menghina merendahkan sanak saudara. Orang seperti ini tidak merasakan manfaat salatnya dalam kehidupannya sehari-hari, dan dia tidak merasakan kenikmatan dari salat yang dia lakukan. Maka besar kemungkinan salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqimis shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Didirikanlah salat. Salat itu mencegah perbuatan keji dan yang mungkar. Pada hari kiamat nanti ada orang yang membawa salatnya kepada Allah. Kemudian dia mempersembahkan salatnya kepada Allah. Lalu salatnya dilipat seperti lipatan pakaian kotor.
kemudian dilemparkan kewajibannya, Allah tidak menerima salatnya. Maka orang yang salat harus berhati-hati, jangan sampai dia melaksanakan salat kemudian dia rusak dengan perbuatan sujud melaksanakan salat. Maknanya adalah orang yang salat maka tingkah perilakunya, wajahnya mencerminkan kebaikan, mencerminkan nilai-nilai positif dalam hidupnya. Fikirannya selalu positif, tangannya selalu ditahan untuk berbuat salah, kakinya selalu ditahan untuk berbuat salah, tangannya ditahan dari mencuri, kakinya ditahan melangkah kepada perbuatan maksiat, matanya harus ditahan melihat hal-hal yang negatif, perbuatan maksiat, telinganya ditahan mendengarkan kata-kata yang kotor. Bila kita sudah berdiri di atas sajadah, sudah mengangkat tangan untuk takbir, ketahuilah bahwa kita sudah meninggalkan dunia, sudah mi'raj menghadap Allah. Seperti Rasulullah, kita sudah berada di Sidratul Muntaha. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang yang beriman. Orang yang salat namun tidak menyombongkan diri kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawaduknya dalam salat melahirkan rendah hati dalam pergaulan dengan sesama manusia. Kekuasaan tidak menyebabkan ia sombong, karena hal itu dia tahu bahwa kekuasaan hanyalah amanah Allah. Kekayaan tidak menyebabkan memperbudak orang lain, karena itu ia tahu harta hanyalah titipan Allah. Pengetahuan tidak membuatnya tinggi diri, sebab itu ia tahu pengetahuan tidak seberapa dibandingkan dengan luasnya ilmu ilahi. Orang yang salatnya diterima tidak akan merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Sombong adalah menghinakan orang lain dan menolak kebenaran. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada perasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Hadis riwayat Muslim. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibir. Orang yang tidak mengulangi maksiat kepada Allah. Sekali waktu mungkin kita pernah dalam masuk lubang yang sama. Ada yang mencuri, korupsi, makan uang riba, bahkan berzina. Lalu salatnya membuatnya menangis dan mengemis kepada Allah, memohon ampun kepada Sang Khalik, dan meninggalkan seluruh kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Orang yang dengan salatnya mampu mengendalikan hawa nafsunya, karena nafsu itulah yang membuat umat manusia celaka dan binasa. Dan yang pembeda antara manusia dengan makhluk yang lain yang namanya binatang adalah manusia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Nafsu serakah, nafsu maksiat, nafsu kepuasan. Di dalam Al-Quran ada 4 macam nafsu. Yang pertama disebut dengan nafsul amarah, nafsu memerintahkan kepada maksiat. Yang kedua disebut dengan nafsu lawamah, nafsu yang selalu menyesali diri. Yang ketiga adalah nafsu mulhamah, yaitu nafsu yang selalu mendorong manusia untuk berbuat baik dan berbuat maksiat. Yang keempat adalah nafsu mutmainah, nafsu yang selalu tenang jiwanya, tentram batinnya dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus mengendalikan hawa nafsu itu. Itulah yang akan menjadi kita mulia di sisi Allah. Berzikir bukan saja disyariatkan setelah salat, melainkan pada setiap saat ketika berdiri, duduk dan berbaring. Wallazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Orang yang salat menyayangi orang miskin. Orang yang dalam perjalanan, wanita yang ditinggalkan suaminya, dan mengasihi orang yang ditimpa musibah.
Solat yang dilakukan memberkas dalam kehidupannya sebagai khalifah Allah, saling menyayangi sesama makhluknya, memberi makan kepada orang lain yang lapar, dan memberi bantuan kepada orang yang tertimpa musibah. Orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga. Sedangkan orang yang bakhil, pelit, jauh dari Allah, jauh manusia, dekat dengan neraka. As-sakhiyu qaribu minallah, qaribu minan nas, wa qaribu minal jannah. Lihatlah diri kita, sudah sadarkah hati dan perbuatan kita terhadap kewajiban solat yang kita kerjakan? Sungguh Allah Maha Mengampun lagi Maha Penyayang. Sembilan kemuliaan bagi orang yang salat tepat waktu. 1. Dicintai oleh Allah. 2. Badannya selalu sehat. 3. Keberadaannya selalu dijaga malaikat. 4. Rumahnya diberkahi oleh Allah. 5. Wajahnya menampakkan jati diri seorang yang saleh. 6. Hatinya dilunakkan oleh Allah SWT. 7. Dipermudah saat akan menyeberangi sirat seperti kilat. 8. Diselamatkan oleh Allah dari api neraka. 9. Allah akan menempatkan di surga kelak bertetangga dengan orang-orang yang tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak pula